Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di acara atau di channel YouTube saya Coach Hendra Hilman. Nah, hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana Anda sebagai pengusaha membagi waktu. Karena saya banyak ketemu dengan para pengusaha, para pemilik bisnis juga seperti Anda, dan juga dulu juga saya sebagai pemilik bisnis, saya merasakan juga gimana caranya sebagai seorang pengusaha itu semuanya kayaknya sibuk, mesti saya kerjain sendiri. Nah, saya sebagai bisnis coach, saya ingin memberikan Anda sebuah framework, sebuah tools, sehingga Anda bisa lebih dengan strategis, dengan lebih praktis Anda menjalankan tugas Anda dan aktivitas Anda sebagai pengusaha. Ya, jadi kuncinya di sini adalah Anda sebagai pengusaha. Anda sebagai pengusaha. Nih, saya lihat begini. Kalau Anda lihat begini, ya, saya tunjukkan begini kepada Anda. Ya, kalau Anda di sini, oke, Anda mesti bagi waktu Anda. Pertama, Anda mesti punya waktu untuk customer. Tentunya nggak semua customer oleh Anda, ya. Anda juga harus punya waktu untuk karyawan. Atau kita bilangnya tim, ya, tim Anda harus punya waktu untuk tim Anda, ya. Kenapa? Karena ini tim Anda sangat penting sekali. Kalau Anda punya waktu untuk mereka juga akan berubah nantinya, ya. Mereka juga akan berusaha mengikuti Anda sebagai leader. Jadi Anda harus punya waktu di dua ini, customer dan karyawan, ya. Pertanyaannya, coach, kalau saya saat ini sudah punya waktu, ya, saya tidak punya waktu, saya sibuk sendiri dengan pekerjaan-pekerjaan saya, apakah itu saya artinya kurang efektif sebagai pengusaha? Nah, gini, intinya kalau Anda punya kesibukan dalam sebuah bisnis Anda, ataupun Anda punya apapun itu yang Anda kerjakan, Anda sih boleh-boleh aja sibuk, ya, boleh-boleh aja sibuk. Tapi sebagai pengusaha, kita jangan hanya terlalu fokus ke dalam operational business, terlalu masuk ke dalam. Anda hati-hati terjebak di dalam jebakan Batman. Ya, di video saya sebelumnya Anda sudah belajar mengenai bagaimana ada tangganya untuk menjadi entrepreneur. Jadi Anda jangan sampai terjebak ke operator. Jadi semua harus Anda kerjain sampai bawah. Ya, fokus Anda adalah fokus kepada customer, tapi khusus customer yang memberikan revenue ataupun omset yang memberikan omset yang besar, ya. 80% omset mungkin dihasilkan oleh customer tersebut. Anda perlu touch mereka. Tidak perlu harus menghandle secara detail operationnya, tetapi fokus untuk bagaimana Anda minimal personal touch ke mereka. Tanya kabarnya gimana, say hi, kadang-kadang kita mungkin visit ke mereka, bawain gift, begitu ya, itu perlu. Ya, untuk menjaga hubungan baik aja dengan customer-customer yang A kita sebutnya. Ya, mungkin mereka ulang tahun, kita kasih cake ulang tahun, surprise, begitu kan? Kita kasih hadiah, kita kasih, misalnya kita lihat satu barang bagus, barang antik, dan kita tahu customer kita suka, kita beliin untuk mereka, apa salahnya? Itu tugas Anda sebagai pengusaha. Jadi sebagai business owner, ya, sebagai pengusaha, pebisnis. Jadi kita harus touch, personal touch ke customer yang A, yang memberikan omset cukup besar, ya. Tapi Anda juga harus wise, artinya tidak setiap kali kita kasih hadiah, ya sekali-kali kita kasih personal touch, kita kasih surprise gift, ya. Ulang tahun kasih hadiah, kasih perhatian, itu aja sudah cukup. Itu waktu kita ke sana. Harus alokasi waktu. Anda coba list customer Anda, siapa aja yang customer A-nya. Ya, Anda list, Anda hubungin, Anda visit, Anda telepon juga boleh, supaya bisa Anda kasih sesuatu yang valuable buat mereka. Ya, ajak kapan-kapan, sekali-kali boleh ajak makan, atau mungkin ngobrol bareng, ngopi bareng, boleh juga. Oke? Satu lagi, Anda harus alokasi waktu untuk tim Anda. Anda harus punya waktu untuk kasih training, Anda harus punya waktu untuk kasih pengarahan, Anda harus punya waktu untuk kasih mereka pemikiran-pemikiran yang lebih positif, ya. Tanya jawab, sharing, seperti itu penting. Karena Anda membangun tim. Bayangkan Anda punya bisnis, ya, karyawan Anda itu dari berbagai macam culture, dari berbagai macam background, disatuin di kapal Anda. Kalau tidak Anda arahkan, kalau tidak Anda berikan motivasi, kalau tidak Anda berikan satu aturan yang jelas, mereka bisa kemana-mana, ya. Nah, Anda harus alokasi waktu untuk mereka. Dengerin kadang-kadang mereka curhat, ya mungkin nggak usah. Kalau Anda punya karyawannya terlalu banyak, Anda pilihlah leader-leader tertentu saja yang menjadi pentolan-pentolannya ataupun leader-leadernya dari karyawan-karyawan di bawah. Anda ajak ngobrol, ajak diskusi, ajak brainstorming. Jangan semuanya saya. The rule is the boss always right. If the boss is wrong, see rule number 1. Jangan begitu.
Ya, kita harus menghargai mereka juga. Mereka punya masukan, mereka punya ide, mereka punya pemikiran, kadang-kadang mereka punya solusi. Kita hargai. Ya, kita juga boleh minta masukan dari mereka. Jadi kita ada satu komunikasi, ada satu tukar pikiran dan brainstorming dengan mereka sedemikian sehingga hasilnya pada saat Anda melakukan aktivitas, strategi dan sebagainya lebih mudah dan lebih praktis biasanya. Ya, jangan sampai Anda jalankan bisnis gaya Superman, meeting gaya Superman. Saya yang cari problem, saya yang tanya, saya yang dapat solusi, saya yang jawab, saya yang action. Nah, berarti kan Anda jadi Superman. Anda Superman di action, Anda Superman di kerjaan, Anda Superman di aktivitas, Anda Superman di solusi, Anda Superman-nya semuanya. Ya mau sampai kapan bisnisnya kayak begitu terus? Ya, padahal di luar sana begitu banyak opportunity, begitu banyak peluang bisnis Anda nggak lihat. Karena saking Anda terlalu sibuk di dalam bisnis Anda. Iya coach, ngomong sih gampang coach, tapi sekarang kan lagi zaman pandemi, lagi COVID. Iya, betul. Memang semua pun begitu, termasuk saya juga mengalami kondisi pandemi dan kita semua berjuang bersama kok. Tapi hanya pemikiran orang yang berbeda kan. Ada orang-orang yang ya udah, ya COVID, ya mungkin lagi susah, lagi sepi, semuanya begitu. Ya, itu mungkin rata-rata begitu. Tapi orang-orang yang di atas rata-rata mungkin mikirnya begini, wah kalau gitu COVID sih, COVID. Tapi apa yang harus saya lakukan berbeda supaya saya bisa keluar dari suasana ini? Apa yang saya lakukan? Mungkin hal yang baru yang belum pernah saya lakukan. Kalau saya lakukan itu, bisa jadi hasilnya lebih bagus. Jadi kita ubah cara pikir. Change, ya kan? Iya, change harus change. Betul, karena apa? If you don't change, you don't grow. If you don't grow, you die. Ya, jadi change itu bukan option, harus berubah. Kita mau hasilnya berubah, mau hasilnya berbeda, tapi caranya sama, ya nggak bisa kan? Itu gila berarti. Ya, mau hasil berubah seperti yang kita mau, tapi kita melakukan hal yang sama, itu gila. Jadi gimana? Ya kita harus berubah ya. Nah itu, jadi saya kasih tips bagi Anda supaya Anda bisa berpikir begini. Saya sebagai pengusaha, berarti prioritas saya kerja sebagai pengusaha apa? Ya boleh, saya kadang-kadang masih turun jadi manajer, boleh. Kadang-kadang saya masih turun jadi keuangan, boleh. Tapi kalau bisa kita mulai naik kelas. Nggak usah hal-hal yang kecil-kecilnya harus semua sama saya. Anda buat sistem sederhana saja. Ada video saya tentang bagaimana tips membuat SOP sederhana, bagaimana membuat sistem sederhana, ada di video saya. Silahkan Anda cari saja, membuat sistem di bisnis Anda. Ya sisanya, Anda harus lakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang lebih berbobot, ya, lebih memberikan dampak besar ke bisnis Anda. Salah satunya, fokus kepada customer A. Kedua, fokus kepada karyawan-karyawan yang levelnya adalah mereka bisa diajak brainstorming, bisa diajak diskusi, bisa diajak problem solving bersama. Nah, itu akan membuahkan hasil lebih cepat. Bayangkan kalau Anda cuma brainstorming sendiri, menurut pemikiran Anda, dengan tim yang bisa Anda brainstorming, lebih cepat. Apalagi kalau Anda brainstorming dengan business coach, lebih cepat lagi. Ya, anyway, tapi ini adalah pengalaman dari klien-klien saya yang mereka cerita. Iya coach, setelah saya bisa ketemu coach dan saya di coaching, saya brainstorming dengan coach, percepatannya luar biasa. Ya, jadi ingat, sebagai pengusaha bukan hanya fokus di dalam internal saja. Ya, kita juga lihat peluang-peluang apa. Bisa nggak Anda lakukan bisnis Anda paralel? Artinya gini, kalau saya sudah dalam tanda kutip, saya sudah mampu mengerjakan di bisnis saya sendiri. Anggapnya saya punya toko, apapun itu, Anda sudah mampu, semuanya sudah Anda pegang. Anda juga sudah punya karyawan yang bisa Anda andalkan sebetulnya. Ya, Anda mulai pikirkan, apakah saya bisa buat cabang kedua, cabang ketiga yang berjalan bersamaan dengan ini? Apakah bisa? Gimana opsinya? Oh, coach, gimana ya saya punya cabang satu aja pusing, bagaimana saya cabang dua, cabang tiga berjalan bersamaan? Iya, memang pusing. Memang mungkin jadi satu pemikiran kita, tapi bukankah itu adalah challenge? Bukankah itu adalah peluang, opportunity, yang dimana sebagai seorang pengusaha bukan hanya memilih satu, tapi peluangnya besar. Ya, kalau kita bagus di satu kota, misalnya kita bagus di kota Bekasi gitu kan, toko kita bagus, kenapa nggak kita lihat Indonesia? Kalau kita bisa ciptakan sistemnya sama, ya, dimana di Bekasi begini jalannya, tapi kita bisa di Medan, bisa di Bandung, itu juga sama. Ya, itu kan bisa berarti kali-kali lipat gitu kan. Ya coach, maunya juga begitu coach saya, cuma susah kok cari orang, susah ya, sistem juga saya nggak tahu. Hati-hati, jangan-jangan itu semua excuse, atau kita sebutnya SLB. Apa tuh SLB? Self-limiting belief. Itu yang membuat kita membatasi pemikiran kita untuk berpikir atau untuk mengambil opportunity yang besar.
Padahal kalau kita tahu sukses is about bagaimana kita ambil opportunity yang memang menurut kita adalah satu peluang yang bisa kita ambil. Itu kita bisa melihat itu. Bayangkan dulu ya KFC melihat Indonesia, wow, satu peluang, ya kan? Orang-orang yang dulu awalnya Coca-Cola masuk ke China, wow, satu peluang. Orang bilang gini, aduh, di China kan semuanya minumnya teh, mana mau dia minum itu minuman bersoda begitu, mana mau. Orang melihat menjadi masalah atau problem. Tapi ada orang lihat begini, itu peluang berarti. Belum ada tuh yang minum Coca-Cola zaman itu. Ya, sekarang sih Coca-Cola di China penjualan salah satu yang luar biasa. Ya, tapi basically ada orang melihat itu masalah, ada orang melihat itu jadi opportunity dan peluang. Demikian juga yang dilakukan oleh Ray Kroc. Dia melihat, wow, peluang banget nih, setiap kota bisa ada golden arches begitu kan. Orang bilang, susah, mana bisa sih bikin sistem 2-3, satu bisnis saja repot. Balik lagi, is your belief. Balik lagi, is your self-limiting belief. Kalau saya nggak believe, saya nggak percaya bahwa bisnis saya bisa duplikasi, bahkan 3 kali, bahkan 4 kali, bahkan 10 kali, ya akan seperti itu terus. Mungkin akan jadi satu terus. Bahkan satu juga Anda nggak bisa lepas. Anda nggak bisa autopilot. Karena pusing kok, cari karyawan susah, sistem nggak bisa, segala macam. Hati-hati. Bisa jadi itu your self-limiting belief. Coach gimana? Saya gimana? Saya sama. Saya waktu awal masuk, saya membawa istilah coaching ke Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat. Dulu belum ada istilah coaching belum ada. Tapi saya membawa istilah bisnis coaching di Bandung dan Jawa Barat. Pada waktu itu saya mulai edukasi, saya mulai talk show, saya mulai memberikan seminar, banyak hal-hal yang saya lakukan untuk mengedukasi pasar. Zaman itu belum ada YouTube, by the way. Jadi lebih ada effort usaha yang harus saya lakukan untuk mengedukasi pasar tentang ini loh coaching, ini loh bisnis coaching gitu loh ya. Dan sekarang luar biasa. Jadi duplikasi itu wah lebih banyak lagi ya. Jadi saya di sini ingin mengingatkan Anda, ingin menekankan Anda sebagai bisnis coach Anda. Kalau saya boleh jadi bisnis coach Anda saat ini di video ini adalah come on ya. Your business is going to be big. Your business is going to be huge if you think huge. Your business is going to be big if you think big. If you think small, if you think hard, if you think difficult, it's going to be hard, going to be difficult, going to be susah. Tapi kalau Anda berpikir, oke, kalau gitu coach, saya bisa punya bisnis yang bercabang. Saya bisa, waktu saya di sini, bisnis saya di sana, bisa ini tetap jalan. Ya, ada klien saya, tadinya cuma punya 1 toko di Bandung. Sekarang, wah, cabangnya udah lebih dari 8 cabang. Bahkan bukan hanya di Bandung saja. Di Jambi ada. Ya, saya nggak tahu, dimulai di Batam juga ada. Dia ada 1 cabang-cabang yang dia bisa kelola. Ibu rumah tangga, bayangkan. Ya, ini real story. Real story. Karena dia bisa breakthrough. Terobos, dia punya SLB. Self-limiting belief. Kalau Anda ingin Anda punya bisnis besar, Anda punya bisnis bukan hanya autopilot saja, tapi bisa duplikasi, bisa lebih banyak lagi, dan Anda punya sistemnya jalan, timnya jalan. How good? Bagaimana perasaan Anda? How good is your feeling at that time? Bagaimana perasaan Anda? How do you feel? Would you like to have that kind of business? Apakah Anda ingin mempunyai bisnis yang seperti itu? If it's not you, who? If it's not now, when? Kalau bukan Anda, siapa? Kalau bukan sekarang, kapan? Action sekarang juga. Saya Coach Hendra Hilman. Sukses selalu. Salam pengusaha.